Gimana kabarnya Pak Saiful sendiri? Alhamdulillah nih, cuman ada sedikit trouble Pak di kelas gitu tadi. Boleh ini Pak cerita nggak Pak? Mungkin agak bingung juga nih, ada ini trouble di kelas. Ini Pak, Kira-kira kan saya ngajar bahasa Inggris tuh Pak ya. Nah pas ngajar bahasa Inggris itu ada anak yang kelihatannya tuh kayak suka ngebercandain gitu Pak loh. Anaknya tuh kayak kalau disuruh kayak ini Pak gitu, kagak nurut, kagak apa di terlalu aktif teh gitu Pak, aktif tapi aktifnya teh yang nggak di jalurnya gitu. Harusnya misalkan kalau aktif ya aktifnya di pembelajaran itu saat itu gitu Pak. Udah saya coba arahin, tapi anak itu masih ya kayak gitu agak susah diatur gitu. Kira-kira saya harus gimana Pak ya untuk ituin bocah ini Pak? Oh berarti gini ya, anaknya saat jam pelajaran bahasa Inggris pas saat Pak Saiful mengajar ini dia terlalu aktif, mungkin aktifnya mungkin mengganggu temannya gitu ya Pak ya? Nah iya, jadi kasihan Pak, yang lain tuh kayak apa sih gitu, jadi mengganggu konsentrasi. Kadang kan namanya belajar bahasa kan kadang harus banyak praktek. Nah harusnya praktek malah keganggu sama yaitu hyperaktifnya tadi si anak itu gitu. Saya agak bingung nih ngadepin bocah ini nih. Kita mau langsung ke identifikasi dulu ya Pak ya. Yo. Nah gimana selama ini Bapak udah mencoba menanyakan dulu masalahnya apa, atau Bapak telusuri dulu kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu kok terlalu aktif gitu ya, cenderung mengganggu temannya gitu. Sudah mencoba untuk menelusurinya belum? Kalau yang saya lakukan sih udah nanya sih ke anaknya, udah nanya ke teman-temannya, tapi beda versi nih. Kalau dari anaknya bilangnya saya emang ini Pak suka suka ngobrol, suka ini ke teman-teman tuh, maksudnya pengen inilah gitu, pengen lebih dekat sama teman-teman teh gitu. Karena kan dia ngomongnya mah katanya di rumah ini jarang main, makanya ketika di sekolah ada teman main, makanya dia aktif banget tuh. Nah kalau dari versi temennya dibilangnya mah emang anaknya nakal Pak, gini gitu katanya. Anaknya emang suka caper gitu, cuma cari perhatian gitu Pak. Nah setelah telisik-telisik kan bingung juga ya. Udah nanya ke anak seperti ini, udah nanya ke temannya kayak gini. Terus saya harus gimana Pak kira-kira kalau misalkan belum dapat inilah istilahnya, belum dapat info yang jelas gitu. Sebentar, berarti dari obrolan kita nih, Bapak itu harapannya apa nih? Nanti yang kita Bapak itu menginginkan apa dari obrolan kita nih? Ya yang pasti sih saya pengen dapat istilahnya alternatif solusi sih Pak dari masalah yang saya alami sekarang gitu. Karena ada lumayan ini juga sih itu ya, takut menghambat ke yang lain gitu. Kali di percakapan kita itu kita bisa menemukan alternatif solusi yang pastinya bisa diterapin lah di permasalahan yang saya alami gitu Pak. Ya baik Pak, tadi kita kan sudah mencari atau menelusuri, Bapak udah menelusuri, mencoba bertanya kepada teman-temannya, dan ternyata ada beberapa versi gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah sekarang kita coba bersama-sama kita cari solusi Pak ya. Cobalah kita sama juga usaha gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan nih pertama nih untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluarnya ini? Kira-kira menurut Bapak nih apa dulu nih yang akan Bapak lakukan nih? Kayaknya sih saya belum nyoba manggil orang tua sih Pak ya. Karena kan itu kan baru versi dari teman sama dia kan kalau di sekolah kan mungkin kelihatan nih mungkin ya anak ini seperti ini, cuman kan kalau di rumah versinya si anak ini bilangnya kan nggak main nggak apa, mungkin saya akan memanggil orang tuanya
terus menanyakan apakah hal itu benar atau tidak, terus mengonfirmasi kira-kira kebiasaan apa sih yang dilakukan anak ini gitu di rumah, jadinya tuh malah bikin usil atau bikin onar di kelas gitu, pembelajaran saya itu terlalu aktif, itu paling yang terpikir seperti ini Pak ya. Itu berarti Bapak udah sempat menanyakan ke orang tua ya? Baru baru terpikirkan sekarang sih Pak, Baru mungkin nanti terpikirkan. Oh iya iya iya. mungkin nanti setelahnya saya akan coba memanggil orang tua anak ini, kemudian menanyakan gitu, kenapa sebab utamanya anak ini bisa melakukan hal itu di kelas gitu. Ya, coba nanti Bapak mencoba untuk memanggil orang tuanya, ada ngobrol mengenai sikap-sikap anak saat belajar. Nah, selain itu nih, saat seandainya setelah Bapak memanggil orang tuanya, mengajak diskusi atau ngobrol-ngobrol ya mengenai anaknya ini, apa yang akan Bapak lakukan lagi nih? Langkah apa lagi yang akan Bapak lakukan? Kayaknya sih harus apa namanya ya, membuat keyakinan kelas lagi Pak gitu. Artinya mungkin keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin belum efektif, jadi ada anak yang kurang apa istilahnya ya, tidak meyakini kelas itu gitu dengan segala yang sudah kita sepakati bersama. Kita evaluasi ya, terus setelah kita evaluasi berarti ada poin-poin di mana anak ini untuk dikurangi tingkat keaktifannya sehingga tidak membuat kegaduhan di kelas yang akhirnya nanti bisa membuat anak-anak bisa berkonsentrasi saat belajar Pak. Kalau di kelas kayaknya gitu sih. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi Bapak ingin mengevaluasi keyakinan kelas. Ya. Iya betul. Selain Bapak sendiri nih tadi ingin mencoba memanggil orang tuanya, selain orang tua nih, apa yang siapa yang ingin Bapak ajak nih berkolaborasi ya selain orang tua nih, siapa lagi gitu loh Pak? Mungkin rekan guru yang lain ya Pak, saya pengen tahu sih di kelas yang di mata pelajaran lain dia melakukan hal yang sama atau tidak gitu. Ketika misalkan di pelajaran bahasa Inggris dia aktif, apakah di pelajaran MTK juga demikian atau pelajaran IPA juga demikian? Kalau memang ada, oh berarti kita punya trouble yang sama dengan guru-guru yang lain gitu kan. Berarti kita harus cari alternatif solusinya bersama-sama dengan guru lain. Jadi kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain Pak. Mungkin itu sih Pak. Jadi apa namanya, kita melakukan identifikasi juga ke guru-guru mapel yang mengajar si anak itu. Paling itu Pak. Gitu, iya 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 baik. Nah setelah nih, seandainya nanti setelah menemukan solusi, mungkin mencoba pertama orang tua dulu, kemudian mengevaluasi keyakinan kelas, kemudian mengajak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang mengajar materi mata pelajaran lain di kelas Bapak ini. Nah setelah itu langkah selanjutnya apa Pak nih? Ya kan setelah Bapak nih bertemu dengan beberapa orang yang Bapak ajak diskusi atau berkolaborasi tadi Pak, langkah selanjutnya apa nih? Ya ya. Ya mungkin setelah misalkan ketemu dengan kepala sekolah ataupun ketemu dengan orang tua, ketemu dengan rekan sejawat, mungkin yang terpikirkan adalah ya saya mungkin harus mengevaluasi diri saya gitu. Artinya apakah ada yang salah dengan diri saya gitu. Jadi si anak ini apa jadi terlalu aktif atau saya yang kurang tegas atau gimana gitu ya. Jadi mengevaluasi dari diri sayanya sendiri. Tadi kan saya berpikirnya mungkin oh dari orang tua atau dari rekan ataupun dari rekan sejawat gitu kan. Ternyata misalkan kalau memang tidak ada dampak dari hal-hal itu berarti ada yang salah dengan diri saya. Oh berarti di saya nih yang harus evaluasi gitu kan. Apanya entah dari cara pendekatan saya dengan anak tersebut ataupun cara penerapan metode belajar yang saya gunakan di kelas, mungkin itu bisa mempengaruhi tingkat keaktifan anak. Artinya ketika metode yang digunakan itu efektif dan metodenya itu apa namanya istilahnya benar-benar dipahami sama anak, anak pun akan menaruh perhatian di saya gitu. Jadi tidak sibuk sendiri. Nah, mungkin dari kasus yang saya alami ini mungkin ada yang salah dengan metode yang saya gunakan sehingga anak itu menjadi tidak fokus dengan pembelajaran saya. Itu Pak. Oh gitu ya. Nah baik Bapak, dari yang saya dengarkan dari apa yang telah disampaikan Bapak ini, dari ya memang semuanya
kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Itu itu penting gitu ya kan. Nah, kemudian mungkin dari diri kita mungkin ada yang salah gitu sebagaimana informasi kita tadi. Nah terus kira-kira apa komitmen Bapak nih yang terhadap rencana aksi yang telah Bapak lakukan nih, apa yang telah Bapak lakukan, komitmennya apa nih? Oke, ya tadi yang seperti saya sudah jelaskan di awal gitu, maksudnya saya akan mencoba step-step tadi, mulai dari bagaimana anak itu ditanya dulu dari versi dia dan versi temannya secara mendetail, terus saya analisis, kemudian saya tanyakan juga ke orang tuanya selaku orang yang melihat anak ini di rumah, apakah benar pernyataan anak tersebut dengan apa yang dikatakan di rumah gitu, dengan versi orang tuanya. Kalaupun memang misalkan masih belum dapat info yang masih belum lengkap, saya coba mungkin nanti akan terapkan bersama rekan-rekan sejawat yang mengajar satu kelas dengan dia. Jadi saya bisa mendapatkan info lebih pastinya, yang artinya kita punya berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi kita dengan guru yang lain bisa saling memberi masukan gitu. Kalau misalkan memang pada setelah melakukan hal itu dirasa kurang, berarti harus kembali lagi ke diri saya, mengevaluasi diri saya. Saya harus berintrospeksi lah. Artinya ada yang salah dengan cara mengajar saya atau ada salah dengan metode yang saya gunakan sehingga anak ini menjadi tidak fokus di sekolah, terutama di pelajaran saya. Itu paling. Baik Bapak Saiful. Terus siapa nih dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini nih? Siapa dan apa nih yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Kalau misalkan memang kalau trouble-nya di saya, berarti memang dari internal saya dulu gitu Pak. Saya harus memulai dari diri sendiri, yang mana maksudnya kita tidak menyalahkan lingkungan luar juga. Mungkin saja kita berprasangka bahwa oh ternyata faktornya bukan faktor dari diri sendiri, tapi faktor luar, faktor orang tua lah, faktor rekan lah, atau faktor teman lingkungan segala macam. Ternyata faktornya dari diri sendiri gitu ya. Artinya kita harus berkaca dulu pada diri sendiri. Sudah betul belum kita mengajar? Sudah benar belum kita menerapkan metode belajar yang menyenangkan? Sudah betul belum kita menerapkan keberpihakan pada murid gitu kan? Kalau memang dirasa belum, ya berarti itu menjadi salah satu acuan di mana saya harus evaluasi diri saya. Kalaupun memang kalau orang yang di luar sekolah gitu, mungkin dari orang tua juga, mungkin saya harus lebih aktif lah. Lebih aktif artinya berkonsultasi dengan orang tua, artinya saling bertukar informasi. Jadi saya itu mempunyai istilahnya info-info lah gitu. Itu jadi tidak yang benar-benar blank gitu Pak. Ketika misalkan oh anak ini hyperaktif di kelas, terus saya nggak dapat info apa-apa gitu dari temannya juga tidak jelas gitu, misalkan atau anaknya memberikan info yang kurang jelas gitu atau valid, ya misalnya saya dapat setidaknya sedikit info dari orang tuanya, jadi udah tahu oh ketika menghadapi anak ini harusnya saya melakukan treatment seperti ini. Kalau misalkan saya melibatkan rekan, oh berarti saya harus lebih aktif dan kolaborasi dengan rekan. Misalkan rekan ingin masuk ke kelas gitu kan, misalkan saya tanya anak, bapak atau ibu masuk di kelas ini misalkan, coba bapak ibu saya minta tolong gitu, saya mau tahu apakah anak ini melakukan hal ini tidak di kelas bapak ibu, ini di kelas saya agak terlalu aktif gitu. Jadi ketika nanti setelah proses pembelajaran saya jadi tahu oh ternyata kalau memang misalkan terjadi sama berarti nanti ada sesuatu dengan anak ini gitu, ada trouble yang terjadi, makanya menjadi salah satu hal yang kita bisa pecahkan bersama dengan rekan. Dan ya itu Pak, paling yang terpikirkan saat ini mungkin dari diri sendiri yang pasti, orang tua, rekan sejawat, dan ya lingkungan sekitar gitu paling. Iya, Itu paling. baik Bapak. Iya Bapak, berarti kira-kira udah menemukan solusi belum ini nih? Nah, ya. Iya sih Pak, alhamdulillah sih Pak. Jadi apa namanya? Oh iya ya, jadi kita sih dari tadi obrolan tadi tuh secara tidak langsung saya tuh jadi menemukan beberapa alternatif solusi gitu Pak. Yang tadi saya mana ya gitu.
harus bertanya ke siapa atau harus melibatkan siapa, tapi secara tidak langsung gitu. Oh iya ya, kenapa saya tidak melibatkan orang tua? Kenapa saya tidak melibatkan rekan sejawat atau lingkungan? Dan yang paling pasti adalah introspeksi pada diri sendiri gitu. Berarti secara tidak langsung obrolan tadi itu ya ini gitu secara alamiah gitu membukakan beberapa alternatif solusi yang salah atas yang saya alami gitu Pak. Alhamdulillah sih Pak, bener membuka membuka inilah gitu, membuka wawasan saya, membuka referensi saya. Jadi sehingga ketika banyak hal yang saya bisa lakukan, nanti akan ada output juga banyak. Jadi saya bisa tentukan mana yang paling efektif. Terima kasih banget nih Pak. Jadi inilah saya jadi tercerahkan gitu. Ya, saya hanya sebatas ya diajak ngobrol ini kita bersama-sama menemukan solusi gitu Pak ya. Ya sebenarnya yang menemukan solusi itu Bapak sendiri gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kayaknya tidak terpikirkan gitu ya Pak ya. Tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Ya. Gimana perasaan Bapak Tapi nih setelah alhamdulillah sih Pak, jadi lega sih. Oh jadi saya jadi apa istilahnya jadi oh ternyata bisa ya gitu. Oh ternyata bisa ya seperti itu. Kenapa kalau tadi saya pikirkan sendiri kayak wah kok buntu banget ya gitu atau harus gimana ya. Ternyata setelah ngobrol dengan Pak Lukman, iya ya ternyata ada beberapa opsi yang bisa saya lakukan gitu. Artinya mungkin dengan berbicara atau misalkan dengan ngobrol dengan Bapak, jadi opsi itu keluar dengan sendirinya gitu karena suasana rileks dan nyaman tadi gitu Pak. Jadi ketika ngobrol tuh oh, iya ya kenapa tidak terpikirkan ini. Itu sih Pak yang saya rasakan sih. Yang pasti eh, alhamdulillah gitu lega, alhamdulillah menyenangkan gitu. Jadinya dari beberapa apa problem tadi tuh ada opsi-opsi yang saya bisa lakukan sih. Senang sih Pak saya jadinya gitu ngobrol gitu. Ada inilah pencerahan gitu. iya, iya Bapak. Semangat ya Pak ya. Semoga masalahnya segera selesai dan anaknya kembali kepada jalan yang lurus gitu ya Pak ya. Maksudnya di sini tidak aktif misalnya merugikan orang lain gitu ya. Siap Bapak, iya. Terima kasih juga Bapak ya sudah menjadi coach yang sangat inilah memberikan inspirasi buat saya. Jadi saya pun merasa senang dan merasa lega gitu ketika ngobrol sama Sama, Bapak dan mendapatkan alhamdulillah solusi. Terima kasih Pak ya. sama, sama-sama Bapak. Eh,